Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tegar Satria Wibawa, NIM 2130304058. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Ibu Erniwati, Magister Hukum. Baiklah, materi pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara merupakan sebuah terjemahan yang berasal dari kata-kata asing. Kata state atau stat yang berasal dari Belanda dan Jerman. Kata etat berasal dari Prancis. Sedangkan pengertian secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kata negara mempunyai dua arti. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan. B. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara adalah suatu pedoman dalam menyusun keadilan, alat perlengkapan negara, serta mengatur kehidupan rakyatnya. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasaan negara yang bersangkutan. Tujuan NKRI dibagi menjadi tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Setelah mengetahui tujuan negara, maka kamu juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Bentuk negara Indonesia merupakan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sendiri juga memiliki tujuan yang akan diwujudkan dalam sebuah proses pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi NKRI dapat dikategorikan secara umum sebagai berikut. 1. Melaksanakan penertiban law and order. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Selain itu, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi NKRI. Dari penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa fungsi NKRI juga memiliki beberapa fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut. 1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan masyarakat. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pertahanan untuk menjaga serangan negara luar. 4. Menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Oke, baiklah, mungkin sekian itu saja materi yang pertama. Materi kedua, sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari beberapa kata sebagai berikut.
Kata pertama sistem. Sistem berasal dari bahasa Inggris yang artinya tatanan, cara, jaringan susunan atau perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Perintah. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh atau menyuruh melakukan sesuatu. Yang kata ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang memberikan perintah atau yang memutuskan kebijakan tertentu. Kata keempat, pemerintahan. Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara negara. Mengacu pada beberapa pengertian di atas, sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut. Suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai macam komponen pemerintahan yang saling bekerja sama dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem yang dimiliki dan digunakan pemerintahan untuk mengatur pemerintahan negaranya. Jenis-jenis pemerintahan. A. Presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan eksekutif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Namun, jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara atau terlibat dalam masalah kriminal, maka posisi presiden bisa diberhentikan dan posisinya digantikan oleh wakil presiden. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Pada sistem pemerintahan presidensial yang murni, eksekutif dan legislatif tidak berhubungan secara langsung dan tidak dapat saling mempengaruhi keduanya karena keduanya memiliki kedudukan yang sama-sama merdeka. Model pemerintahan presidensial ini dianut antara lain oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan Indonesia. B. Parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipilih oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet. Mereka bertanggung jawab atas segala aktivitas kepada parlemen. C. Semi presidensial. Sistem semi presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem semi presidensial. D. Komunis. Sistem pemerintahan komunis adalah sistem pemerintahan yang menganut asas komunisme. Secara harfiah, komunis berarti kebersamaan. Dalam pemerintahan komunis, setiap orang harus hidup sama rata dan setara, tidak ada yang miskin ataupun kaya. Semuanya harus saling dukung dan saling bantu. Dan yang terakhir, E. Demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan berbentuk demokrasi yang proses pelaksanaannya melalui perwakilan. Dalam Oxford Dictionary, demokrasi liberal didefinisikan sebagai suatu demokrasi yang berdasarkan pada pengakuan terhadap suatu hak individu dan kebebasannya. Demokrasi liberal merupakan bagian dari paham demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat negara yang bersangkutan. C. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Tertuang dalam penjelasan undang-undang tentang 7 kunci pokok sistem. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara yang tidak terbatas.
Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. 2. Sistem pemerintahan Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan Soekarno, Orde Lama, dengan masa kekuasaan Orde Baru, Soeharto. Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Selanjutnya, sistem pemerintahan masa reformasi atau masa sekarang. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asal demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak pada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Mungkin sampai sini saja presentasi tugas UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.